Apakah seorang ODGJ bisa bekerja seperti biasanya? Jawabannya iya. Kalau Anda rutin minum obat, rutin berobat, rutin berkonsultasi dengan dokter psikiatri atau psikolog Anda, maka ada kemungkinan besar Anda bisa merasakan normal seperti orang-orang pada umumnya, bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya ini sebenarnya udah lama mendirikan sebuah toko komputer sejak tahun 2008. Jadi 2 tahun setelah saya lulus. Sebenarnya saya lulus 2005, kemudian ada kecelakaan, saya pindah sekolah, akhirnya 2006 saya lulusnya, dan kemudian setelah 2 tahun itu saya mencari pengalaman keliling-keliling counter, toko komputer, dan lain sebagainya. Akhirnya saya mendirikan toko komputer di tahun 2008. Belum banyak yang pada saat itu mendirikan wartel sih, warnet ya, warnet dengan toko komputer sederhana. Nah, setelah saya mendirikan itu 2008, akhirnya saya pun hingga saat ini mendirikan dan masih ada toko komputer di tempat saya, termasuk selain nama toko saya sudah dikenal dengan nama Rizal Media. Jadi Anda bisa searching di Google Rizal Media, itu nama toko komputer saya. Kemudian ada yayasan yang saya dirikan di sini. Namanya Yayasan Indonesia Digital Merdeka. Harapannya banyak orang nanti yang akan bisa terbantu dengan yayasan saya, terutama di bidang teknologi informasi atau pendidikan teknologi informasi gitu ya. Nah, ini semua masih berjalan, dan yang menjadi berat ini, ada beberapa kawan yang mengetahui di bagian pemerintahan kalau saya memang seorang ODGJ ya. Namun saya masih bisa mengendalikan diri saya kan, maksudnya nggak terlalu parah gitulah. Mungkin alhamdulillah keluarga sangat mendukung penyembuhan, jadi saya sangat didukung untuk kontrol setiap bulan, nggak boleh telat minum obat dan sesuai jadwal. Bahkan saya alarm di HP saya, ini tak buat rekaman bisa, tak alarm, jadi setiap alarm itu bunyi saya minum obat, nggak telat lebih dari 30 menit gitu ya, harus diminum obatnya. Setelah itu yang nomor selanjutnya adalah bagaimana kita dukungan keluarga, rutin minum obat, dan nomor 3 ini dari diri sendiri. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi. Obatnya hanya pembantu, kemudian kayak misal lingkungan atau dari keluarga ingin menyarankan minum obat rutin, kan itu dari lingkungan aja, belum dari jiwa kita. Kalau misalnya dari jiwa kita bisa mengendalikan, kita serius untuk sembuh, maka kita akan mendapatkan kesembuhan yang lebih lama. Meskipun ada resiko kambuh, karena saya pernah mendengar penyakit ODGJ ini tidak akan bisa tersembuhkan 100% sampai kita meninggal, tapi saya tidak tahu lagi ya. Ada juga yang berpendapat obatnya nanti dikurangi dosisnya. Saya pernah mengalami hal itu, dosisnya dikecilin sampai akhirnya saya kambuh lagi. Akhirnya ya gak jadi deh. Sekarang saya manut aja, atau nurut apa kata dokter, waktunya dosis dikurangi ya saya manut, waktunya enggak ya enggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa bekerja, mencari nafkah, dan untuk keluarga, terutama untuk anak saya saat ini, dan untuk nanti kedepannya kalau kita bekerja untuk bisa memberikan orang-orang terdekat, anak, istri, keluarga, ibu, dan semua yang bisa kita dari manfaatnya bekerja, sangat bangga seorang ODGJ tapi masih bisa bekerja, masih bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Saya kira itu sangat cukup ya untuk membesarkan hati saya, untuk saya biar pede, biar nggak terlalu over nggak terlalu rendah diri kali ya, bukan rendah hati, terlalu rendah diri. Jadi jangan, saya harus pede ya, harus pede, dan semoga dengan saya sharing-sharing seperti ini di YouTube, yang merasa sama dengan saya ini bisa buat pembelajaran bahwa penyakit dengan ODGJ harus disembuhkan, harus dibantu untuk sembuh dengan cara medis. Menurut saya medis adalah salah satu cara untuk kita mengarah ke kesembuhan, mengarah ke lebih baik. Karena melihat saya 20 tahun sudah didiagnosis penyakit ini sejak tahun 2005, sekarang 2025. Saya merasakan sangat jarang saya meninggalkan obat, karena 1-2 kali memang kita pernah ke alternatif, akhirnya tambah parah. Akhirnya saya kembali ke medis, dan sekarang kondisinya lebih baik tanpa perlu ke alternatif, karena yang kadang-kadang masih kurang
begitu meyakinkan karena tidak ada obat yang dia resepkan. Yang bisa meresepkan hanya dokter. Alternatif tidak akan bisa meresepkan meresepkan obat. Jadi gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Jadi sekali lagi selamat berjuang, selamat bekerja untuk para ODGJ atau orang-orang dengan gangguan jiwa seperti bipolar, skizofrenik, skizofrenia, bipolar dan lain-lain seperti saya. Oke, makasih.